kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi di akhir zaman, kami hanya berharap kepada Tuhan. Dan sebentar firman-Mu akan ditabur, bangkitkan iman dan pengharapan kami. Kami bersyukur di akhir zaman ini juga yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Terima kasih Bapa yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Gereja Tiberias Indonesia cabang Bekasi Town Square. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu yang ketiga ya. Waktu berjalan dengan sangat cepat. Ya Bapak Ibu banyak kesibukan, sudah minggu. Besok sudah mulai Senin lagi, aktivitas minggu lagi ya. Tinggal 2 minggu lagi kita meninggalkan bulan Juni dan masuk bulan Juli. Saya percaya di bulan Juni ini Tuhan tetap memberkati kita. Amin ya. Ada pertolongan, ada mujizat. Ya bahkan ada proses Tuhan yang Tuhan izinkan. Saya percaya itu semua pasti mendatangkan kebaikan ya bagi kita semua. Oke, kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah jangan tertidur di masa krisis. Ya, jangan tertidur di masa krisis. Ya, suka nggak suka Bapak Ibu dan saya sedang menghadapi masa sukar. Masa krisis. Jadi kita harus kuat ya di dalam Tuhan. Jangan tertidur di masa krisis. Kita lihat Markus 4, 37 sampai 38. Markus 14, mohon maaf, Markus 14, 37 sampai 38. Silakan Pak. Markus 14 ayat yang ke-37 sampai 38. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Oke. Apa maksud dari ayat ini? Di saat Yesus sedang mengalami tekanan terbesar, ya menjelang penyaliban. Mau dibantu anaknya Pak? Ya. Di saat Yesus sedang mengalami tekanan terbesar menjelang penyaliban, murid-murid justru tertidur. Ini gambaran nyata bagaimana manusia bisa lengah justru di saat yang paling penting. Bapak Ibu, ketika Yesus ada di Taman Getsemani, Yesus mengalami situasi yang sangat sulit. Kenapa? Yang pertama, dia sebentar lagi akan mendapatkan murka Allah di atas kayu salib. Ini sudah kita bahas ya ketika menghadapi Jumat Agung kemarin. Yang kedua, Yesus akan mengalami penganiayaan yang paling brutal selama dunia ini ada. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca sejarah, ya ada peperangan, ya ada penyiksaan, ada sebagainya. Tetapi penyiksaan yang didapatkan oleh Yesus itu adalah penyiksaan yang paling brutal selama dunia ini ada. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Yesus akan apa? Akan menanggung dosa Bapak Ibu dan saya. Seluruh manusia di dalam dunia ini, Yesus tanggung dosanya di atas kayu salib. Berarti apa? Berarti Yesus sedang mengalami situasi yang sangat sulit. Nah, apa yang dia lakukan ketika Yesus sedang menghadapi situasi yang sulit? Dia berjaga-jaga dan berdoa. Lihat ya, berjaga-jaga dan berdoa. Nah, ketika dia selesai berdoa di Taman Getsemani, dia menemukan 3 muridnya tertidur. Ya, dan apa yang Yesus katakan kepada Simon Petrus? Petrus, ya kan, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Langsung kalimat selanjutnya, di ayat selanjutnya, Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lanjut lagi, Yesus katakan apa? Roh memang penurut tetapi daging lemah. Berarti apa? Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, hidup manusia dibagi 2. Ada namanya roh dan ada namanya jasmani, kedagingan. Nah, inilah yang menjadi peperangan bagi setiap kita. Orang percaya kita hidup dalam dunia ini. Di satu sisi kita punya roh itu ingin dekat sama Tuhan. Di satu sisi roh kita ingin memuji Tuhan. Di satu sisi roh kita ingin menyembah Tuhan. Di satu sisi roh kita ingin beribadah kepada Tuhan seperti Bapak Ibu yang sekarang sedang dilakukan. Tetapi di satu sisi kedagingan kita itu melawan. Ya, apa yang terjadi di dalam kehidupan Simon Petrus ketika dia tidak berjaga-jaga, di situ kedagingannya kuat. Walaupun kita tahu 3 murid Yesus itu setiap hari ikut Yesus.
tapi tidak memberikan jaminan ikut Yesus, tidak ada kedagingan. Contohnya akhirnya Petrus pun menyangkal Yesus 3 kali. Padahal Petrus orang dalamnya Yesus. Nah inilah yang menjadi PR bagi Bapak Ibu dan saya. Ya kan, jangan sampai di masa krisis yang sedang terjadi, ya masa sukar yang sedang terjadi, keadaan Timur Tengah yang sedang luar biasa sangat mengerikan ini, peperangan antara Iran, Israel, ditambah lagi tadi pagi Donald Trump sudah konferensi pers resmi, 3 tempat nuklirnya Iran diserang sama Amerika. Berarti apa? Berarti yang perang udah 3 negara ini. Ya, yang perang 3 negara, yaitu Iran melawan Israel, ditambah Amerika sebagai sekutunya Israel. Sekutunya Iran mana? Kita tinggal 1 minggu ini. Apakah Rusia ngomong? Apakah Korea Utara ngomong? Apakah Tiongkok ngomong? Kalau 5 negara ini perang, Bapak Ibu dan saya, kita harus siap-siap menghadapi perang dunia ketiga. Ya, kita sedang mengalami masa krisis. Ya, kalau kita ngomong tentang Jumat Agung, 2000 tahun lalu sudah terjadi. Kalau kita mengatakan Yesus bangkit Paskah, itu sudah terjadi. Kalau kita mengatakan Yesus naik ke sorga, itu sudah terjadi. Tetapi sekarang Bapak Ibu dan saya sedang melihat nubuatan tentang akhir zaman satu persatu tergenapi. Dan Bapak Ibu dan saya menjadi saksi hidup sekarang. Kita bukan saksi hidup Yesus lahir. Kita bukan saksi hidup Yesus mati. Kita bukan saksi hidup Yesus bangkit naik ke sorga. Bukan. Tapi kita percaya apa yang di Alkitab katakan itu benar adanya. Tetapi mengenai perang yang terjadi, masa sukar yang terjadi, di mana Yesus pernah ngomong kepada murid-muridnya, Bapak Ibu dan saya, kitalah generasi yang akan melihat itu. Ya, jadi kalau kita menjadi orang Kristen tertidur, bagaimana perjalanan rohani kita mau kuat? Kalau kita menjadi orang Kristen tertidur, bagaimana kita bisa menang dalam segala perkara? Ya, emangnya gampang menang dalam perkara-perkara akhir zaman ini? Ah, tenang aja Pak, saya punya duit Pak, saya orang kaya. Orang tahu Pak, saya orang kaya sebekasi ini. Nggak jaminan orang kaya punya uang bisa menang dalam pertandingan iman ini. Nggak jaminan. Suatu saat banknya tiba-tiba likuidasi. Suatu saat tiba-tiba sistem perbankan di shutdown, dia nggak bisa ambil uang cash, bagaimana? Ada kuasa nggak di sana? Nggak ada. Berarti apa? Berarti Alkitab mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya, hanya di dalam Tuhan pengharapan kita pasti. Ya, hanya di dalam Tuhan Bapak Ibu dan saya bisa diproteksi di akhir zaman ini. Ya, yang dimana kalau Bapak Ibu lihat baca berita, ya semuanya membuat jantung kita berdebar. Ya. Perjalanan dari cabang ke cabang, saya buka internet terus. Ya, bagaimana peluru kendalinya Iran menyerang Israel, bagaimana peluru kendalinya Israel menyerang Iran. Sebelum Amerika membom Iran kemarin, pesawat kapal induknya Amerika lewat Aceh menuju ke Timur Tengah. Ya, saya lihat di TikTok Bapak Ibu, nelayan-nelayan pada bengong semua. Ini pesawat gede benar. Internet di sekitarnya di shutdown. Kenapa? Karena ada kapal induk. Begitu kuatnya internet, begitu kuatnya militer. Dan dia akan datang ke Timur Tengah untuk perang di sana. Ya, tapi Indonesia tenang Pak, kita ada bambu runcing Pak, aman Pak. Ya, gitu. Selama lapo tidak tertutup, selama babi panggang karo ada, kita siap perang Pak. Oh haleluya. Ya, saya ingin kasih tahu kalau kita tertidur, kalau kita masa bodoh, Timur Tengah boleh perang Pak, yang penting Narogong aman Pak. Ya, gitu. Timur Tengah boleh perang Pak, yang penting Babelan aman Pak. Timur Tengah boleh perang Pak, yang penting Sumarekon aman. Yang penting mall di Bekasi Timur, Bekasi Barat aman. Belum tentu, karena efek dominonya menggetarkan seluruh dunia. Menteri Keuangan kemarin mengatakan apa? Kalau memang terjadi perang yang sangat dahsyat di Timur Tengah, harga minyak bisa naik secara luar biasa. Ya, Pertalite mungkin 10.000 sekarang. Ya, saya sudah say goodbye sama Pertamina. Haji rohaku Bapak Ibu ya kan. Kita isi apa, diisi apa Bapak Ibu. Ya, aku sudah kecewa ya kan. Ya, akhirnya saya pilih Shell sekarang untuk isi bensin. Shell aja, V-Power aja udah 12.000. Nitro 13.000. Ya, kalau harga naik minyak, harga naik tinggi sekali, bisa jadi 1 liter 20.000. Bisa jadi 1 liter 30.000. Gak ada yang tahu kenapa. Karena ini
Baru pendahuluan di dalam perang di Timur Tengah. Kita belum tahu babak poinnya bagaimana, kita belum tahu kesimpulannya bagaimana melalui perang ini. Tetapi apapun yang terjadi, yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah apa? Jangan tertidur. Tetap berjaga-jaga dan berdoalah. Karena hanya orang yang berjaga-jaga dan berdoa, dia akan diluputkan dari masa sukar. Ya, masa sukar boleh terjadi, masa krisis boleh terjadi, tapi anak-anak Tuhan terpelihara sempurna. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, apakah kita sedang tertidur secara rohani? Di saat Tuhan justru memanggil kita untuk berjaga. Ini menjadi apa? Menjadi evaluasi hidup kita. Bagaimana kehidupan rohani kita? Tertidur atau tidak? Nah, Tuhan mengajak Bapak Ibu dan saya untuk berjaga-jaga di masa krisis ini. Dan Tuhan akan kasih tahu bagaimana caranya kita menang di masa krisis. Yang pertama, untuk menghadapi krisis bagaimana? Saat krisis jangan lengah, tetap waspada. Ya, saat krisis jangan lengah tapi waspada. Kita lihat 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. Silakan Pak. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Oke, apa maksud dari ayat ini? Krisis adalah momen rawan. Saat kita lengah, musuh siap menyerang. Maka tetaplah waspada dan jangan abaikan kehidupan rohani. Saya pernah bertemu dengan beberapa jemaat yang punya usaha dagang. Berapa kali mereka katakan sama saya, Pak, omset ini turun Pak di tahun 2025. Saya ingin katakan Bapak Ibu, apapun yang terjadi di dalam perdagangan kita, di dalam usaha kita, bisnis kita, itulah yang terjadi di akhir zaman. Nah, iblis itu kerjanya apa? Mengaum-ngaum seperti singa. Iblis itu membuat Bapak Ibu dan saya takut. Ya, wajar aja kalau kita baca benar-benar berita dari berita yang sebenarnya. Ya kan, dari berita luar negeri yang tidak memihak siapapun, benar-benar berita yang netral. Bapak Ibu dan saya, kita akan ketakutan juga loh, melihat perang dan sebagainya. Tetapi saya ingin kasih tahu, Tuhan mengatakan apa? Ya kan, jangan takut. Alkitab mengatakan jangan takut dan bimbang. Kata Alkitab begitu. Makanya iblis memberikan apa? Serangan berbicara ketakutan. Iblis memberikan serangan berbicara kekhawatiran. Tetapi Alkitab mengatakan bagi Bapak Ibu dan saya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya, bagaimana cara kita sadar? Bagaimana kita berjaga-jaga? Di akhir zaman ini, Bapak Ibu dan saya harus kuat di dalam doa. Coba lihat apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani. Ketika dia takut, apa yang dia lakukan? Dia tidak dengan kekuatan dia sendiri. Tidak, dia tidak memikirkan bagaimana caranya saya lepas dari Taman Getsemani, bagaimana caranya supaya saya tidak mengalami penyiksaan. Tidak, tetapi dia akan hadapi penyiksaan itu. Dia akan hadapi salib, dia akan hadapi murka Allah di atas kayu salib. Tetapi di saat dia lemah, di saat dia takut, dia berdoa. Ya, jadi banyak jemaat tanya, Pak, saya ingin ketemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak kemana-mana. Ya, Tuhan Yesus tidak kemana-mana. Tuhan Yesus sejauh doa. Selama Bapak Ibu dan saya masuk kamar berdoa dan Bapak Ibu memanggil Yesus, Bapak Ibu memanggil Roh Kudus, dia adalah pribadi yang tidak sulit untuk dicari. Ya kan? Yang masalahnya adalah apa? Karena kitanya nggak pernah berdoa. Ya, namanya orang Kristen, nafas hidupnya berdoa. Tapi banyak orang Kristen ketika disuruh berdoa tidak mau, mencari alasan, sakit gigi lah, asam lambung lah, darah tinggi lah, hipertensi lah, dan sebagainya. Ya kan? Padahal kehidupan rohaninya nggak pernah ada, nggak pernah dilatih untuk berdoa, nggak pernah dilatih untuk berbicara kepada Tuhan. Bagaimana orang Kristen bisa menang dalam segala pertandingan? Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, orang-orang yang dipakai Tuhan, sebut namanya. Ya kan, kalau Bapak Ibu sebut namanya Elia, dia berdoanya luar biasa. Bisa minta Tuhan hujan 4,5 tahun musim kemarau, ketika dia sungguh-sungguh berdoa, hujan turun. Bapak Ibu sebut siapa? Daud berdoa. Setiap jaga kambing domba Bapak, kambing domba bapaknya, dia bermazmur, dia berdoa, dia pujian penyembahan. Bapak Ibu sebut siapa? Ya kan, Yosua. Bapak Ibu sebut siapa? Abraham, Ishak, Yakub, dan semuanya. Semua yang dipakai Tuhan orang biasa, tetapi mereka punya jam doanya luar biasa. Ya, jadi kalau kita berdoa di akhir zaman ini, kita memberikan waktu untuk berdoa di tengah kesibukan kita dalam bekerja, dalam usaha, dalam bisnis. Waktu kita berdoa, di situ Bapak Ibu dan saya menyadari pentingnya
untuk apa? Berjaga-jaga untuk melawan si iblis. Ya, saya mendoakan satu jemaat di mana? Di Rumah Sakit Pondok Indah, sakit, ya, paru-paru udah hitam, gara-gara apa? Nge-vape. Tuh, yang masih nge-vape bertobat. Ya, kalau nggak paru-parumu hancur. Paru-parunya bukan lagi warna putih, tapi sudah gosong, sudah hitam. Tuh lihat tuh, sudah masuk ruang ICU. 2 minggu yang lalu Rumah Sakit Pondok Indah, saya sama istri, sama keluarganya diundang, kita berdoa di sana. Rumah Sakit Pondok Indah, ruang ICU. Ya, apa yang saya katakan di dalam doa. Jadi istri nggak ikut ke dalam. Jadi saya sama paman dan tantenya berdua, kita bertiga. Kita apa yang kita lakukan selain pengobatan dokter? Dokter sudah kasih semua obat yang terbaik. Rumah Sakit Pondok Indah mahal. Ya, terlepas dari dokter, terlepas dari infusan, terlepas dari obat, di atas segalanya doa bisa merubah segalanya. Tuh lihat. Ya, apa yang saya lakukan? Saya berdoa sederhana, Tuhan, saya minta belas kasihan sama Tuhan untuk orang ini. Sembuhkan dia, beri kesempatan dia hidup. Kalau ada dosanya biar dia bertobat, dia minta ampun sama Tuhan. Ya, napasnya udah udah setengah mati Bapak Ibu. Ya, pas pulang istri tanya sama saya, menurut kamu bagaimana? Ya, insting pendeta, subuh selesai. Insting pendeta. Kenapa? Pengalaman di ruang ICU. Doain jemaat. Ini menurut saya ya, saya ngomong, ini kan kita diskusi sama istri. Sampai hari ini masih hidup Bapak Ibu. Sudah keluar dari ruang ICU, tapi sekarang sudah masuk di kelas 3 di Rumah Sakit Pondok Indah. Sudah ada perkembangan yang luar biasa. Nafasnya sudah kembali baik. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bukan hebat gagahnya kita sebagai pendeta. Kenapa? Artinya apa? Itulah kuasa doa. Kau lihat. Itulah kuasa doa yang banyak orang Kristen anggap remeh. Gak berdoa gak apa-apa. Ya kan? Gak bangun-bangun pagi gak cari Tuhan gak apa-apa. Ya, bangun pagi gak baca Alkitab gak apa-apa. Iya kan? Kok yang penting Kristen. Yang penting pakai kalung salib. Yang penting nanti Natal beli pohon Natal setinggi plafon Betos. Bapak Ibu, nanti Natalan gak ada pohon Natal pun di rumah kita, gak masalah. Gak masalah. Ya. Yang penting ada apa? Ada nastar, itu yang penting. Karena kan nanti kita makan gak makan pohon Natal. Emang kita kuda lumping Bapak Ibu ya kan. Yang penting ada nastar. Nah, itu yang paling penting. Ya, gak ada pohon Natal emang Tuhan ngambek? Enggak. Enggak pakai kalung salib yang bling-bling emang Tuhan ngambek? Enggak. Tetapi begitu ruginya kalau kita sebagai orang Kristen kita nggak berdoa. Kenapa? Karena itu caranya kita untuk berjaga-jaga melawan kuasa-kuasa kegelapan. Berapa banyak orang yang khawatir ketika berdoa imannya bangkit. Ketika dia berdoa menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan, dia mempunyai kelegaan. Ya, krisis bisa kita hadapi kalau Bapak Ibu dan saya kuat di dalam doa. Suami, Pak, kuat dalam doa. Ibu-ibu harus kuat di dalam doa. Anak-anak muda harus kuat di dalam doa. Karena apa? Karena alam roh ini tidak bisa dikalahkan dengan fisik kita. Alam roh bisa dikalahkan dengan doa. Apa yang tidak kelihatan harus dikalahkan dengan yang tidak kelihatan. Kita mungkin fisiknya terbatas. Tapi kalau kita punya doa, disitulah kuasanya tidak terbatas. Hanya orang yang berdoa yang menang di akhir zaman ini. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Jadi menghadapi krisis yang pertama jangan lengah tapi waspada. Ya, setiap kita sebagai anak Tuhan kita harus kuat berdoa ya untuk melawan kuasa-kuasa si iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, menghadapi masa krisis apa? Yang kedua, jangan sampai tertidur dan kehilangan momen Tuhan. Ya, jangan sampai tertidur dan kehilangan momen Tuhan. Kita lihat Matius 25 ayat 5 sampai 6. Silakan Pak. Matius 25 ayat ke-5 sampai ke-6. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam,
terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Oke, apa maksud dari ayat ini? Tertidur secara rohani bisa membuat kita tidak siap saat Tuhan bertindak. Kesempatan ilahi bisa hilang jika kita tidak berjaga-jaga. Bapak Ibu, jangan tertidur dan kehilangan momen Tuhan. Banyak orang Kristen Bapak Ibu yang kehilangan momen Tuhan. Ya, Pak, maksud momen Tuhan apa? Momen Tuhan, kesempatan ilahi itu seperti ibadah seperti ini. Ya, ada banyak orang Kristen hari Minggu nggak pernah ibadah. Berarti apa? Dia kehilangan momen Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang nggak pernah berdoa. Ada banyak orang Kristen yang nggak pernah baca Alkitab. Banyak orang Kristen yang nggak mau pujian penyembahan. Berarti apa? Dia kehilangan momen Tuhan. Ya, ada banyak orang yang tidak sungguh-sungguh untuk cari Tuhan. Berarti apa? Dia kehilangan momen Tuhan. Kalau Bapak Ibu dipakai Tuhan secara luar biasa, orang-orang dipakai secara Tuhan luar biasa, mereka memberikan waktunya yang banyak untuk Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu kesempatan ilahi ini nggak bakal lagi datang terjadi untuk masa depan. Ya, sebagai contoh Nuh membuat batra 120 tahun. Ya, dan Tuhan akan menghukum dunia dengan air bah. Tahu Bapak Ibu apa yang dilakukan Nuh? Nuh membuat batra, Nuh sambil menyerukan pertobatan di situ. Ya, ketika 120 tahun terjadi, sudah beres, batra sudah jadi. Akhirnya Nuh, istri, anak mantu masuk ke batra bersama dengan binatang-binatang. Tuhan tanya, kemana orang-orang yang lain? Kok nggak pada datang? Mereka tidak mau bertobat Tuhan. Akhirnya Nuh dimasukin ke batra, tangan Tuhan yang menutup. Hujan turun waktu itu, volume air naik. Air bah sudah mulai terjadi. Nah, orang-orang itu berteriak, kenapa kami ditinggalkan? Kenapa kami tidak boleh masuk batra? Ya, mereka bukan tidak boleh masuk batra. Mereka kehilangan momen bersama Tuhan. Mereka menyia-nyiakan waktu yang sudah Tuhan berikan. Banyak orang Kristen yang menyia-nyiakan waktunya. Ya kan, setelah masuk ruang ICU, setelah sakit tidak berdaya, baru dia mengatakan apa? Kalau boleh waktu berlalu, saya ingin melayani. Kalau boleh waktu bisa kembali lagi, saya ingin dekat sama Tuhan. Kalau boleh waktu bisa kembali lagi, saya ingin melayani di gereja. Jangan sampai ketika sudah tidak berdaya lagi, baru kita merindukan momen itu bersama Tuhan. Walau kita sudah tidak berdaya lagi, baru kita sadar bahwa kita kehilangan kesempatan ilahi yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Makanya ada lagu yang disenangi sama orang tua. Kalau lagi kumpul keluarga, habis ibadah, habis makan. Ayo pasang dulu keyboardnya, opung mau nyanyi. Nyanyinya apa? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Coba lihat. Berapa kali kita nyanyi lagu itu, kita disadarkan hidup ini adalah kesempatan. Ada saatnya kita bisa kuat ke gereja. Ada saatnya kita bisa kuat datang ke persekutuan doa. Ada saatnya kita bisa kuat untuk datang ke KKR. Tapi ada saatnya nanti Bapak Ibu dan saya sudah tidak berdaya lagi. Sudah di tempat tidur, nggak bisa lagi datang ibadah. Karena umur nggak ada yang tahu. Dia kan masih muda, wah semangat ibadah. Masih muda, wah kemanapun KKR dikejar. Tapi kalau sudah umur 90, mau kejar KKR di mana? Ya, apalagi mungkin nggak ada kendaraan. Ya, mau naik mikrolet susah, mau naik bis susah, dan sebagainya. Saya ingin katakan, kalau hari ini beribadah, Bapak Ibu datang ibadah, berarti apa? Kesempatan ilahi ini tidak dilewatkan begitu saja. Ya, jangan lewatkan hari Minggu tanpa ibadah. Karena apa? Karena kesempatan ilahi ini penting bagi kita di masa-masa krisis. Pak, saya pesta Bohona tahun jam 11. Terus? Beresnya jam berapa? Beresnya jam 3. Saya sepertinya nggak bisa ibadah. Banyak alasan. Jam 4 sore Betos Alexander Simanjuntak di sini. Pulang pesta Bohona tahun. Bawa baju ganti, ada toilet bagus, ganti baju, ibadah di sini. Jangan banyak alasan. Ya, Pak, saya mau arisan Simanjuntak. Mulai jam berapa? Jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Saya nggak sempat ibadah. Jangan banyak alasan. Jam 6 pagi, Gading Nias, Pendeta Jeffrey Adovane. Jam 6 pagi. Mau paling malam, Alexander Simanjuntak, 10:30, tetap khotbah live streaming.
Ya, jadi jangan banyak alasan. Kalau kayak gitu memang malas ibadah aja orang itu. Ya kan, dengan berbagai macam alasan-alasan. Orang yang banyak alasan untuk bertemu Tuhan, engkau tidak akan pernah ketemu Tuhan ketika menghadapi masa-masa sulit. Justru orang yang tekun cari Tuhan, engkau akan melihat Tuhan akan turun tangan ketika menghadapi masa-masa sulit. Ya, makanya tekunlah ibadah. Tekunlah doa pagi. Ya, ketika orang masih tidur, jam 4 kau bangun. Kenapa? Jam 4 doa pagi itu luar biasa. Sederhana, saingannya dikit Bapak Ibu kalau jam 4 pagi. Iya, nggak banyak orang mau bangun jam 4 pagi berdoa. Apalagi jam 3. Saya pernah nonton di YouTube tentang doa ya. Ya, berkat jam 3 pagi berdoa. Ada di YouTube, Bapak Ibu nonton di sana. Ya. Kenapa jam 4 pagi? Kenapa pagi-pagi sekali? Yesus juga pagi-pagi sekali dia berdoa. Di tengah kesunyian, sebelum dia beri pelayanan, sebelum dia masuk dalam kesibukannya, pagi-pagi sekali dia menggunakan momen itu untuk Bapaknya di sorga. Hari ini menghadapi masa krisis, jangan tidur. Dekat sama Tuhan, momen-momen Tuhan seperti ini terus dilanjutkan. Amin. Ya, jangan banyak alasan untuk tidak ibadah. Kalau ada orang Kristen yang senang nongkrong, yang senang main, gak pernah ibadah, jangan ikutin. Kita harus punya prinsip. Kita harus berbeda dengan orang dunia maupun dengan orang Kristen yang lain yang tidak mau ibadah. Ya, karena nanti kita ketemu Tuhan Pak, satu-satu Pak. Dan Tuhan mencatat setiap apa yang kita lakukan. Kita nggak rombongan, emang study tour rombongan. Ya, kita ketemu Tuhan. Suami istri aja, 2 jadi 1. Mati beda-beda, benar? Ada yang suaminya duluan, ada yang istrinya duluan. Ada yang dua-dua masih hidup, ada. Ya kan? Walaupun 2 menjadi 1, sehati, sehidup semati, tapi kematian itu berbeda waktunya. Ya, makanya perkuat iman, jaga baik kita dengan Tuhan. Setiap kesempatan untuk bersama Tuhan, pakai itu dengan baik. Ingat, orang yang tidak cari Tuhan, dia tidak akan pernah melihat di masa krisis Tuhan akan tolong dia. Tapi orang yang tekun cari Tuhan, dia akan melihat di saat krisis Tuhan akan turun tangan untuk menolong dia. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Ya, jadi menghadapi masa krisis jangan sampai tertidur ya. Apalagi kehilangan momen Tuhan. Pergunakan momen Tuhan dengan baik untuk kita cari Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan di masa krisis terakhir? Bangkitlah, ini waktunya hidup dalam iman yang aktif. Kita lihat Roma 13 ayat yang ke-11. Silakan Pak. Roma 13 ayat yang ke-11. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Oke, apa maksud dari ayat ini? Krisis bukan alasan untuk pasif atau menyerah. Justru ini waktunya bangkit hidup dalam iman dan terus melakukan kehendak Tuhan. Tetap lakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya, ada satu jemaat ya yang mengatakan penjualannya turun. Saya katakan penjualanmu boleh turun, tapi imanmu jangan turun. Kenapa? Karena di akhir zaman ini yang kuat adalah apa? Orang yang punya iman yang aktif. Lakukan bagian kita. Ya, Pak, saya kerja di swasta. Lakukan yang terbaik. Ya, Pak, saya kerja jadi PNS. Tadi ada PNS yang baru diangkat jadi PNS di Kementerian Lingkungan Hidup. Puji Tuhan, setelah 2 tahun sampai 3 minggu ini orientasi, dia sudah diangkat menjadi apa? Menjadi orang yang kemanapun menteri melangkah, dia ikut untuk mencatat apa yang dibutuhkan di daerah. Tentang kementerian. Ya, bagus loh. Saya bilang, kamu luar biasa. Baru 3 minggu jadi PNS, sudah dipercaya. Ya kan, imanmu harus aktif. Lakukan yang terbaik. Ya, gak ada yang tahu. Mungkin karena pekerjaanmu bagus, kau anak Tuhan yang hidup benar. Tuhan angkat kamu naik, nanti bisa dapat beasiswa. Nanti bisa jadi eselon 3, eselon 2, eselon 1. Siapa tahu nanti bisa jadi sekda, jadi dirjen. Atau staf menteri. Kita tidak ada yang tahu. Ya, walaupun dunia sedang bergoncang. Tetapi Alkitab mengatakan masa depan itu masih ada bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan merasa ya udahlah Pak, akhir zaman saya berhenti kuliah. Jangan. Ya kan, saya mau seperti Pak Alek bilang, setiap hari berdoa. Iya berdoa sih berdoa, kerja juga kerja.
Jangan, wah kita tinggalkan pekerjaan kita berdoa, percaya mujizat terjadi. Ya nggak gitu juga. Makan tidur diberkati, kolesterol itu namanya Bapak Ibu. Ya tetap lakukan bagian kita. Yang sekolah tetap sekolah, yang kuliah tetap kuliah, yang kerja tetap kerja, dan tetap setia melakukan kehendak Tuhan. Ya, tepat pada waktunya ketika nanti Tuhan menjemput Bapak Ibu dan saya, kita akan berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Ya, Tuhan akan menilai setiap apa yang kita kerjakan. Ya, saya sebagai pendeta tetap lakukan yang terbaik, tetap melayani. Ya, kemanapun gereja perintahkan, kemanapun ada pelayanan, kita tetap lakukan yang terbaik. Karena apa? Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan pernah memikir kapan tanggal Tuhan Yesus datang. Tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita melihat tanda-tandanya, memang sudah semakin dekat. Alkitab tadi mengatakan apa? Keselamatan sudah lebih dekat bagi kita. Ya, kedatangan juru selamat sudah semakin dekat dengan apa yang terjadi dalam dunia. Tapi tanggalnya kita tidak tahu. Tapi bagi kita, bangkitkan iman, tetap setia sama Tuhan Yesus, dan jangan pernah meninggalkan Yesus sebagai juru selamat kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini, pemain musik boleh siap-siap. Di masa krisis, Tuhan mencari orang yang berjaga, bukan yang tertidur. Amin. Melihat keadaan dunia, kita sedang menghadapi krisis, jangan tertidur. Dan jangan takut, Tuhan selalu ada buat kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari, saudara bangkit berdiri. Kita sambut tubuh dan darah Kristus sama-sama. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Tuhan dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan perjamuan kudus, kita angkat rotinya dulu tinggi di atas kepala kita. Dengan iman percaya, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib pertama. Dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga, dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat, dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar, di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perjinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu, Bapak Ibu harus berdoa kepada Tuhan. Menghadapi masa krisis hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Tuhan akan menolong pekerjaan kita, menolong rumah tangga kita.
Tuhan akan menolong anak-anak kita. Masa depan kita bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus hidup kami mulia, jadi warga sorga. Dan yang ketiga, dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko, dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga berkat Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Minyak urapan memulakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Percaya ada mujizat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan memulakan Allah manusia. Mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa. Percaya mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square. Tuhan berkati koordinator di tempat ini Pak David Raharja bersama tim yang melayani. Tuhan berkati jeripaya Bapak Ibu dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Kita percaya di akhir zaman ini gereja Tiberias akan terus besar, akan terus maju, menjangkau banyak jiwa-jiwa. Berdoa untuk gembala sidang yang kami kasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Argo Pariaji. Tuhan berkati panjang umur, sehat sempurna bersama gembala sidang, bersama keluarga melayani penuh kuasa dan penuh mujizat. Berdoa untuk seluruh jemaat Tiberias yang hadir pada hari ini maupun yang nonton live streaming dimanapun jemaat Tuhan berada. Tuhan berkati mereka menghadapi masa krisis, menghadapi tantangan akhir zaman. Kami sangat percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepadanya. Dan kita bersyukur di Tiberias yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Terus jaga pertobatan, terus hidup dalam kekudusan. Percaya mujizat selalu ada menyertai hidup kita. Berdoa untuk Ibu Selfie, untuk Ibu Selfie, Tuhan berkati. Ibu Selfie Angelina, Tuhan berkati sehat sempurna bersama keluarga besar, selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang. Dan sebelum pulang kami akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin.